Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel pembelajaran kimia. Untuk kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur atom. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai perkembangan teori atom. Ada 5 teori yang mengemukakan mengenai atom. Yang pertama menurut Dalton, yang kedua menurut Thomson, yang ketiga menurut Rutherford, yang keempat menurut Bohr, dan yang kelima menurut mekanika kuantum. Menurut John Dalton, pada tahun 1808, seorang ilmuwan dan guru sekolah di Inggris bernama John Dalton merumuskan definisi atom. Hasil pemikiran Dalton menandai awal era modern di bidang kimia. Hipotesis tentang sifat materi yang merupakan landasan teori atom Dalton dan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, reaksi kimia hanyalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Reaksi kimia tidak mengakibatkan penciptaan atau pemusnahan atom-atom. Yang kedua, senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Dalam setiap senyawa, perbandingan antara jumlah atom dari setiap 2 unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Yang ketiga, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom unsur tertentu adalah identik, yaitu mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Atom suatu unsur tertentu berbeda dari atom semua unsur yang lainnya. Berdasarkan hipotesis tersebut, Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dan beliau menggambarkan model atom seperti bola pejal. Teori atom Dalton merupakan tonggak sejarah dalam kemajuan ilmu kimia. Ia yang mula-mula melahirkan teori berdasarkan percobaan, maka ia disebut sebagai bapak ilmu kimia. Teori yang kedua, yakni menurut J.J. Thomson. J.J. Thomson pada tahun 1898 merumuskan teori yang disebut model atom Thomson. Menurut beliau, atom merupakan sebuah bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori yang ketiga yaitu menurut Ernest Rutherford. Pada tahun 1910, seorang fisikawan Selandia Baru bernama Ernest Rutherford. Beliau mengemukakan atau merumuskan teori atom yang disebut model atom Rutherford. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Teori yang keempat adalah teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom yang menyerupai sistem tata surya. Menurut Niels Bohr, elektron dalam atom hanya dapat berada pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Pada keadaan normal,
elektron menempati lintasan dengan tingkat energi terendah. Keadaan demikian disebut keadaan dasar atau ground state. Apabila atom mendapat energi dari luar, misalnya karena pemanasan atau karena terkena paparan radiasi, elektron akan menyerap energi dalam jumlah tertentu dan meloncat ke lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan demikian disebut keadaan tereksitasi. Keadaan tereksitasi merupakan keadaan tak stabil. Elektron akan segera kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, disertai pemancaran energi dalam jumlah tertentu berupa radiasi elektromagnetik. Lintasan elektron disebut juga kulit atom. Tiap lintasan ditandai dengan satu bilangan bulat mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kulit atom ini dinyatakan dengan lambang A, L, M, N, dan seterusnya. Lintasan pertama yang paling dekat dengan inti dengan N sama dengan 1 dinamai kulit K. Lintasan kedua dinamai kulit L, dan seterusnya. Makin besar harga N, makin jauh dari inti, makin besar energi elektron yang mengorbit pada kulit itu. Teori selanjutnya dikenal dengan nama mekanika kuantum. Yang mengemukakan teori ini adalah Erwin Schrödinger. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan dari Austria, mengemukakan teori atom yang disebut teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Teori ini didasarkan pada dua penemuan. Yang pertama, hipotesis Louis de Broglie. Hipotesis ini diajukan oleh seorang fisikawan asal Prancis. Ia mengemukakan gagasan tentang gelombang materi. Menurutnya, elektron memiliki sifat seperti cahaya, dapat bersifat partikel dan gelombang. Yang kedua, asas ketidakpastian Heisenberg. Beliau adalah seorang fisikawan Jerman yang menemukan bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum elektron dalam atom. Kedua penemuan ini menjadi dasar yang penting ke arah penemuan teori atom modern. Berdasarkan hal tersebut, Schrödinger kemudian berhasil merumuskan suatu persamaan gelombang yang kini dikenal sebagai persamaan gelombang Schrödinger. Schrödinger melalui persamaannya menjelaskan bahwa gerakan elektron tidak berputar pada lintasannya, tetapi seperti gelombang. Selain itu, menurutnya posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Satu hal yang dapat ditentukan hanyalah daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Daerah tersebut kemudian dikenal sebagai orbital elektron. Orbital elektron ini kemudian digunakan untuk menjelaskan struktur atom mekanika kuantum. Jadi pada gambar ini, yang titik-titik merah ini merupakan orbital elektron, daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Berikut adalah ringkasan dari gambar-gambar model atom dari 5 teori yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lanjut adalah partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom yang pertama adalah elektron. Dibuktikan oleh J.J. Thomson melalui percobaan pengamatan sinar katoda dan anoda pada tabung hampa udara, sehingga ditemukan penyusun atom bermuatan negatif yang disebut elektron.
Partikel penyusun atom yang kedua adalah proton, ditemukan oleh ahli fisika dari Jerman, Eugen Goldstein. Proton merupakan partikel bermuatan positif. Partikel penyusun atom yang ketiga yaitu neutron, ditemukan oleh James Chadwick. Neutron adalah partikel atom tidak bermuatan. Selanjutnya nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dilambangkan dengan huruf Z dan nomor massa dilambangkan dengan huruf A. Berikut ini adalah notasinya. X itu melambangkan unsur, kemudian A letaknya di atas, itu adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dari suatu atom. Sedangkan nomor massa itu menunjukkan jumlah dari proton ditambah neutron. Contoh soal. Garam dapur merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl, yakni tersusun dari Na dan Cl. Jika diketahui 2311 Na, tentukanlah nomor atom, nomor massa, elektron, proton, dan neutron dari unsur tersebut. Penyelesaiannya, lambang atom di atas menunjukkan Na adalah lambang unsur natrium, 11 adalah nomor atom, 23 adalah nomor massa atom. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, pada atom natrium terdapat 11 proton, 11 elektron, dan 12 neutron. 12 diperoleh dari pengurangan 23 dikurang 11. Nomor massa dikurang nomor atom. Selanjutnya isotop. Perhatikan contoh yang terdapat pada tabel. Unsur hidrogen 1, 1, 2, 1. 3, 1. Nomor atom dari hidrogen adalah 1 dan nomor massanya 1, 2, dan 3. Untuk helium, nomor atomnya 2, nomor massanya 3 dan 4. Ini adalah beberapa contoh isotop. Jadi dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Kegunaan radioisotop di dalam kehidupan sehari-hari. O18 digunakan untuk mengetahui mekanisme reaksi esterifikasi. Na24 digunakan untuk mempelajari peredaran darah manusia dan mendeteksi kebocoran pipa dalam tanah. I131 untuk mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid. Fe59 digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh. CO60 digunakan untuk pengobatan kanker. P32 digunakan untuk mempelajari pemakaian pupuk pada tanaman. C14 digunakan untuk menentukan umur fosil dan mengetahui kecepatan terjadinya senyawa pada fotosintesis. Selanjutnya isobar. Berikut adalah contoh dari isobar. Yang pertama hidrogen dan helium. Hidrogen mempunyai nomor atom 1, nomor massa 3. Helium mempunyai nomor atom 2, nomor massa 3. Karbon dan nitrogen. Karbon mempunyai nomor atom 6, nomor massa 14. Nitrogen mempunyai nomor atom 7, nomor massa 14. Natrium dan magnesium.
Natrium punya nomor atom 11, nomor massa 24, dan magnesium punya nomor atom 12, nomor massa 24. Jadi dari contoh dapat kita simpulkan bahwa isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom yang berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Selanjutnya isoton. Contoh unsur-unsur yang merupakan isoton adalah hidrogen dan helium, kalium dan kalsium, nitrogen dan karbon, natrium dan magnesium, argon dan kalsium. Jika diperhatikan, nomor atom dan nomor massanya adalah berbeda. Yang sama merupakan jumlah neutronnya. Pada hidrogen dan helium, neutronnya 2. Kalium dan kalsium, neutronnya adalah 20. Nitrogen dan karbon, neutronnya 7. Natrium dan magnesium, jumlah neutronnya 12. Argon dan kalsium, jumlah neutronnya 22. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa isoton itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Baik, itu tadi penjelasan kita mengenai struktur atom. Ibu harap penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan ilmu kimia. Demikian dulu video ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.